Lebih dari 10 hari berlalu, korban tragedi Kanjuruhan masih bertambah. Apa penyebab para korban meninggal dunia dan bagaimana dengan yang terluka? Kami akan membahasnya bersama Wali Kota Malang, Bapak Sutiaji, serta Humas Tim Pendampingan Hukum Aremania Menggugat, Indranesia. Selamat sore, Pak Sutiaji dan Mas Indra. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Pak Wali terlebih dahulu. Pak Wali, kemarin Anda sempat menjenguk korban terakhir akibat tragedi Kanjuruhan, Pak. Hingga saat ini laporan yang masuk mengenai jumlah korban dan penanganan korban ke Anda seperti apa? Jadi gini, kemarin itu sebetulnya tanpa sengaja gitu ya. Jadi kami memang selalu komunikasi dengan pihak rumah sakit. Nah, saya waktu di perjalanan dari rumah ke rumah ya, para korban itu saya ditelepon oleh manajemen Arema. Pak Wali di mana posisi? Saya bilang, oh saya posisinya di A. Ini ada korban lagi Pak Wali yang kemarin dirawat. Memang saya juga ikut ikut sambang ke yang kemarin meninggal dunia itu. Ketepatan memang ternyata juga anak dari seorang tokoh besar yang ada di Kabupaten Malang. Terus saya nyamperin, saya datang aja ke sana, ternyata itu orang kabupaten, Mas. Bagi saya itu tidak kabupaten, tidak kota dan batu, ya. Saya adalah mewakili seluruh warga Malang gitu. Apa yang bisa saya lakukan maka saya lakukan. Sehingga saya datang ke rumah sakit. Setelah saya konfirmasi pada Pak Madir, di Dokter Saifullah saya telepon, setelah benar Pak Wali ini dari Damrit, setelah udah saya nyamperin sana ke keluarganya, terus katanya informasi harus masih menunggu protapnya harus sekian jam untuk validasi, untuk inventarisir gitu. Ternyata saya telepon mohon percepatan karena harapannya hari ini juga atau malam itu segera dimakamkan. Maka saya telepon lagi dan ada percepatan untuk segera dipulangkan. Nah, kalau di Kota Malang sampai saat ini, kalau kota ini ya, kalau totalitas kabupaten nanti Mas Indra mungkin nyampaikan ya. Kalau di kota itu yang sampai saat ini yang masih dirawat itu ada 37 yang sampai saat ini yang masih dirawat. Yeah. Terus totalnya yang dirawat itu ada 167 ya. Yang meninggal dunia ada 30. Tapi ini kan problemnya yang dirawat ini kami lakukan terus-menerus pendampingan. Karena banyak kemarin begitu saya datang ke korban meninggal dunia, ternyata di sana memberikan kabar, Pak, ini ada temannya kemarin itu dia sekarang traumanya luar biasa. Dia tidak boleh masuk sekolah, tapi masuk sekolah di sana nangis terus ketika melihat menangis dan seterusnya. Maka ini juga kami lakukan kunjungan dalam rangka untuk menginventarisasi dan untuk perkembangan ketika dia sudah dipulangkan bagaimana dan seterusnya. Plus pendampingan trauma healing kami lakukan baik kepada korban yang meninggal dunia maupun korban yang sakit dan berikan edukasi pada masyarakat terus kami lakukan. Baik, saya ke Mas Indra. Mas Indra, kalau dari data tim pendampingan hukum, korban seperti apa saat ini? Kemudian yang masih dirawat, apakah gejalanya rata-rata akibat gas air mata? Informasinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, terima kasih Pak Wali. Sangat respect sekali, cepat sekali respeknya kepada kondisi. Saat saya mendapatkan kabar si Adinda Stella, Helena Tresella dari Dampit meninggal dunia, pikiran saya hanya satu, saya berharap adik ini sehat dan kembali pulih kemarin. Karena beberapa hari kami ikut memantau di sana. Tapi ya, Allah bertindak lain. Ya udah. Dan kebetulan saat ini posisi saya masih di ujung desa di lereng Semeru. Di sini saya ketemu dengan beberapa korban yang mengalami luka-luka tapi tidak mau dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena mereka mengalami trauma cukup dalam. Dan kami di Aremania Menggugat ini selain pendampingan hukum, kami juga melakukan non-litigasi dengan melakukan trauma healing. Nah, hari ini saya mendata mereka, ini ada yang sangat-sangat membuat saya sedih sebenarnya, lagi-lagi sedih. Ya memang kondisinya memang tragedi membuat kita sedih semuanya.
di desa ini cukup banyak, beberapa ada sekitar 4, 5, 6 orang yang mengalami matanya cukup merah. Yang satu korban lagi, ini korban selamat, lukanya tidak ada. Tapi dia salah satu orang yang lompat dari tribun 13 keluar. Oke. Bayangin, lompat dari tribun 13 keluar. Tingginya itu paling tidak sekitar 20 meteran tribun itu. Lompat keluar, jatuh kepala duluan. Dan saat ini memang tadi saya koordinasi dengan tim untuk melakukan trauma healing. Saat ini saya masih ke beberapa teman. Ini aja masih di rumah salah satu korban saya. Dan mohon maaf saya tidak bisa menampilkan dulu karena bagian dari cara kami untuk menyembunyikan korban ini karena beberapa macam hal yang harus kami jaga. Oke, Mas Indra, mohon maaf tadi Anda sebutkan masih banyak korban yang tidak ingin dirawat di rumah sakit. Kemudian apakah hal ini diketahui oleh pemerintah setempat dan mendapatkan bantuan untuk tadi paling tidak membantu tim di sana untuk melakukan trauma healing, kemudian pengobatan, seperti apa? Yang jelas data yang diterima pemerintah saat itu adalah orang-orang yang mau masuk ke rumah sakit. Sedangkan yang tidak masuk ke rumah sakit ini juga cukup banyak. Ya ini yang kita sisir agar ini menjadi validitas nantinya untuk secara data. Tapi bukan itu inti kami. Inti kami ini mendampingi mereka. Karena dari mereka kebanyakan takut, trauma. Jadi segala macam berita yang beredar, proksi-proksi segala macam itu membuat mereka cukup takut. Untuk ke rumah sakit saja mereka takut, gitu. Dan ada satu kasus lagi kemarin yang kita dampingi, kemudian kita cross check kebenarannya soal salah satu korban dari desa Langlang yang kemudian yang katanya harus membayar kembali rumah sakit padahal pemerintah provinsi sudah menggratiskan semua. Tapi setelah kita cross check ternyata tidak seperti itu dan kita kembalikan rawat inap di rumah usaha untuk dicek lagi kondisinya itu bagian dari Langlang. Baik, saya ke Pak. Kita melakukan itu. Baik. Saya kembali ke Pak Wali. Pak Wali, ternyata masih ada saja korban yang belum terdata. Nah, bagaimana dengan di Kota Malang sendiri? Apakah memang ada pusat informasi yang bisa diakses oleh korban yang selama ini belum terdata, ataukah memang pemerintah Kota Malang yang melakukan jemput bola untuk mendata semua korban? Terima kasih Mas. Jadi kami krisis center kami terus tetap buka 24 jam Mas. Bukan hanya kota saja tapi semuanya bisa datang ke kami. Termasuk di dalamnya kemarin ini memang apa yang disampaikan oleh Mas Indra itu benar. Bahwa tidak mau datang ke rumah sakit, tapi kami harus berkunjung. Jadi begitu saya dapat laporan karena insya Allah Mas Indra juga tahu kalau saya itu WA-nya biasa langsung saya capture, saya kasihkan kepada teman-teman di BPBD sama Dinas Kesehatan yang menjadi penanggung jawab di krisis center. Nah, banyak Mas. Jadi dia tidak mau datang ke rumah sakit ya memang karena sana melihat orang itu trauma trauma dia melihat kejadian ya mohon maaf saya sendiri aja sampai saat ini kalau bicara gini saya mesti sensi Mas. Kenapa? Karena saya tahu saudara-saudara kita yang berserakan, saya harus melihat jenazah yang ada di beberapa titik ini ya. Ini rakyat saya, ini adalah warga saya, dan ini adalah manusia. Ini yang mau tidak mau sering saya kami keras ya tindakan kami kepada anak buah kami atau dalam hal ini UPD. Ayo jemput bola, data cepat sampai kemarin ketika ada Pak Presiden aja contoh, ada Pak Presiden datang ke sini, saya manjakan para korban, tolong untuk swab dan seterusnya. Ini kamu yang datang, makan kamu antar. Ini dalam kondisi susah saudara kita ini. Karena ya trauma ini saya tidak bisa menyalahkan ya. Dan itu manusiawi. Hari ini tadi saya juga masih dengan orang tua korban itu yang beliau ketemu saya udah langsung nangis ya. Karena mengingat anaknya yang masih usia yang 15 tahun, ada suami Pak mereka mahasiswa, ada mahasiswa baru selesai rencana lamaran ini di bulan ini sudah digadang-gadang
Jadi calonnya dia juga meninggal dunia. Nah ini kadang-kadang yang membuat dia trauma, maka Baik. saya setiap keliling membawa saudara-saudara kita untuk berikan edukasi. Baik, baik, kita harapkan jumlah korban artinya masih terus bertambah. Khususnya jika tadi menurut keterangan dari Mas Indra juga masih banyak yang tidak ingin ke rumah sakit. Kita harapkan bersama semua korban dari tragedi Kanjuruhan bisa tercover dan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi Pak Sutiaji. Mas Indra juga terima kasih sudah Sebentar, bergabung Mas, bersama saya kami waktu di sedikit ya, AINews saya sore. mohon Selamat sore. pada teman-teman ya, karena ini ada yang kemarin itu dari Ya, Mergosono, Mas, karena lambatnya sekarang akut, Mas. Oke. Karena badan ke bawah ini tidak bisa berfungsi. Baik. Sekarang gangguan pernapasannya sudah menurun terus. Saya mohon doanya pada Baik. seluruh bangsa Indonesia, mudah-mudahan yang dirawat segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Hanya baik. itu, Mas, permohonan saya. Amin, amin, amin. Semoga ini juga didengar oleh semua masyarakat Indonesia dan menjadi doa kita semua. Terima kasih Pak Sutiaji, Mas Indra juga terima kasih. Selamat sore.